Saya teruskan ya. Si Arabi tadi karena dikasih 50.000 gerutu terus akhirnya Nabi memanggil Arabi tadi karena mau dipukulin sama sahabat. Nggak tahu mau dipukulin atau mau dibunuh, nggak tahu, pokoknya dikerasin lah dia. Makanya nggak usah diterjemah, kalau diterjemah nanti jadi bingung. Terus akhirnya dibawa sama Nabi, diajak masuk, dikasih banyak sama Nabi, kasih banyak. Ditanya sama Rasulullah, kamu sudah puas ya Arabi? Sudah ya Rasulullah. Hebatnya Nabi apa? Kamu harus menjelaskan ke semua sahabat saya kalau kamu sudah puas, karena tadi kamu ngomong yang bikin sahabat saya dongkol. Terus sekarang harus mengkonfirmasi. Ya Rasulullah. Di depan umum juga Nabi ikut. Ini Arabi tadi minta saya tak tambah, terus dia puas. Ahakada ya Arabiyu? Naam ya Rasulullah. Fajazakallahu min khairin wa asyiratin. Dia tegas naam ya Rasulullah. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kalimat ini. Ini harus diingat-ingat. Setelah Arabi tadi puas, sahabat juga tahu apa pernyataan puasnya Arabi tadi. Nabi ngetikan begini, masalu hadza, perumpamaan orang ini dan saya itu seperti orang yang punya unta atau sapi atau kambing yang syarudat, yang liar. Fattaba'ahan nasu, kemudian orang-orang ikut membantu nangkap. Falam yaziduha illa nufuran, bantuan manusia-manusia ini malah tambah lari karena ini semua orang ini asing. Bagi unta ini kan asing, yang nggak asing kan hanya pemiliknya. Nah, terus kata si pemilik unta tadi, khallu baini wa baina naqati, sudah saya tidak usah dibantu. Fa ana arfaku, biasa lebih sayang kepada unta saya. Orang nggak ikut bantu semua, terus kemudian unta itu dipanggil, fa akhadha min kumamil ardi, kira-kira diambilkan rumput, terus unta itu mau nurut. Intinya apa? Kalau orang tidak bakat kiai, nggak bakat dai ilallah, kok ngajak-ngajak Islam itu falam yaziduha ila nufuron, kira-kira gitu. Karena lebih banyak emosinya ketimbang teknik proses tadrijinya, tasreknya. Akhirnya itu jadi pelajaran ke kita. Pelajaran kedua, Rasulullah ngendikan begini, andaikan kamu membunuh si Arabi tadi, bahasanya yang membunuh. Kalau ini tak terjemah nggak apa-apa, wong andaikan saja. Andaikan kamu membunuh si Arabi tadi dalam keadaan membenci saya, yaitu ngomentari Nabi adalah kikir, maka dakhalan nar, orang ini akan masuk neraka karena dia mati dalam keadaan sakhitan dan Nabi SAW. Dia mati berstatus benci kanjeng Nabi. Tapi uniknya dalam Islam segampang itu. Ketika si Arabi tadi mencintai Nabi itu karena dibayar, karena diservis. Dan itu cukup loh dalam Islam itu. Mencintainya Nabi itu karena dikasih uang lagi. Akhirnya dia senang Nabi meskipun karena dikasih uang. Tapi jangan diteruskan setelah senang Nabi dibunuh masuk surga, ya tidak usah gitu. Nanti jadi repot tadi. Tapi intinya apa? Islam itu semudah itu. Yang menerima kebenaran karena servis saja diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini pentingnya kiai-kiai yang wasatiyah, yang ceria, yang gampang. Karena kita tidak ingin tanfir. Saya kemarin bikin makalah untuk 100 harinya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, tak beri judul Al-Intisar Lima Dhaibi Syekhina. Itu diantara yang saya tulis adalah Sayyidina Umar itu pernah diprotes sama banyak sahabat, termasuk Abu Bakar, karena Abu Bakar ke Umar ini lewat penunjukan. Kata para sahabat, ya Abu Bakrin, kamu memasrahkan umat ini ke aghladin nas, orang paling kasar, yaitu Umar. Tapi apa? Ketika ada sahabat yang memberanikan diri tanya Sayyidina Umar, namanya Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau kasar pada umatnya Rasulullah SAW? Jawabnya Umar itu unik. Fawwah, laqad lintu hatta khasyitu waha fil lain, walaqad istatatu alaihim hatta khasyitu waha fis syiddah. Fa'ainal makhraj. Saya ketika lunak sama manusia, sebetulnya saya juga takut Allah ketika ngambil sikap lunak, karena lunak itu dianggap pembiaran. Bagi orang yang salah paham, lunak itu dianggap pembiaran. Kamu punya ponakan yang sering pacaran misalnya atau sering nakal, kamu lunak, itu dianggap pembiaran. Pembiaran itu tidak mendidik. Tapi kalau kamu sebagai Pak Lek Pade terkenal keras, ponakmu ya ora tau sowan, itu ya ora iso didik, sama saja. Orang kau berdidik, sowan saja gak berani, ketemu kamu lari gitu. Intinya apa?
Terlalu lunak juga ada masalah, yaitu dianggap pembiaran. Terlalu keras juga ada masalah, kan hakikatnya nggak bisa didik. Orang-orang yang terlalu keras sama masyarakat ini kan nggak kober didik karena wong roh wis melayu. Tapi nak terlalu apian, kayak kula ini nyongkomu ya masih tak barno itu, itu kan ya repot kan. Sehingga ngendikane Sayyidina Umar, fawwah laqad lintu linnas hatta khasyitu wa fillan. Ketika saya ngambil sikap lunak sebetulnya saya juga punya khasyah karena dianggap pembiaran. Tapi ketika saya terlalu ekstrim, saya juga takut Allah. Jangan-jangan itu tanfir, menjadikan orang jauh dari orang-orang soleh, karena yang soleh terlalu keras. Fa'inal makhraj, lalu jalan keluarnya gimana? Ya jalan keluarnya tadi, wasatiyah tadi. Jangan lunak yang sampai pembiaran, ya jangan keras sampai orang tanfir. Ukurannya apa? Ya tanya anak-anak PSG nanti karena yang baru mengkaji apa? Wasatiyah. Jadi saya mohon referensi itu sebanyak-banyaknya, karena terus ada lagi saya punya cerita, ada seorang wali yang kalau doa itu agak neror Allah, tapi itu kalau nggak wali nggak boleh, harus jadi wali dulu baru boleh. Karena kalau wali itu keliru-keliru itu ya tetap sama Allah dibahasakan isek itu berontok, enaknya kekasihnya Allah kan gitu. Makanya diantara doanya Habib Ali Al-Habsyi Sohibu Simtiduror itu doanya, tapi kamu tidak boleh melakukan doa ini, dosa. Kalau nggak wali dosa. Itu doanya gini, waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Jadi kamane cara Jawa wis kadung disayang, salah-salah wis bener gitu. Jadi waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi kalau orang yang sudah super itu salahnya jadi apik. Tapi ya tidak salah sampai kayak zina maling, itu parah itu. Ada seorang wali doa di depan Rasulullah itu gini, ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika jenengan menjadikan saya orang soleh, surra habibuka, maka kekasihmu ini akan senang. Dan yang susah itu musuh kamu, yaitu iblis, musuh engkau. Tapi jika engkau ingin saya ini dolim, jadi orang dolim, yang susah itu kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Mohon jenengan milih mawon, nyeneng no kekasihmu napa nyeneng no musuhmu gitu. Ya sudah, kan Allah tidak punya pilihan. Mana mungkin Allah ingin menyusahkan kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama, semua ulama tidak ingin umatnya Nabi matu khinal maksiyah, mati dalam keadaan maka kita berusaha semaksimal mungkin semoga mereka tobat. Semua Quran itu la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun, diharapkan mereka Allah yang Tuhan saja, yang al-ghaniyul mutlak, Allah yang al-jabbar al-qahhar saja, sama orang-orang yang asrafu ala anfusi masih dipanggil-panggil wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah yang Tuhan saja memanggil yang sedang di luar dipanggil masuk. Masa kita gara-gara soleh yang over, yang sudah di dalam mau dikeluarin? Itu kan apa-apaan itu. Makanya ini pasti tak dukung Islam Wasatiyah. Jadi saya dukung itu bihujjatin, bukan karena saya hormat Pak Kores orang sepuh, itu enggak. Memang bihujjatin. Kalau soal dukung karena orang sepuh itu etika, apa? Etika, tentu saya lakukan itu, pasti saya lakukan karena itu etika. Tapi lebih dari itu karena bihujjatin wadihah, bihujjatin bayinah. Memang logikanya seperti itu. Allah yang Tuhan saja selalu memanggil yang luar dimasukkan ke dalam. Masa yang sudah di dalam dikeluarkan?